Pak ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang ya depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah gitu. Jujur ya, kalau kita mendengar pernyataan dari Bu Menteri gitu ya, Menteri P3A, Pemberdayaan Perempuan dan Anak gitu ya, Bu Arifah Fauzi, sesungguhnya saya sendiri juga agak bercampur aduk gitu ya. Kok bisa ada pernyataan seperti ini? Apa sih sebenarnya gagasannya gitu ya? Dan pernyataan ini kan disampaikan ketika beliau melakukan kunjungan langsung di lapangan akibat terjadinya kecelakaan gitu ya, tabrakan kereta api jarak jauh, itu adalah Agro Bromo gitu ya, dengan KRL Bekasi Timur. Tentu ini memang sangat memilukan dalam peristiwanya gitu ya, dan saya secara pribadi ingin dan tentu kita semua menyampaikan turut berduka cita atas jatuhnya korban gitu ya. Data terkini sebenarnya yang sudah terupdate gitu ya. Jadi sebelumnya beberapa menit yang lalu sebelum kita tayang itu datanya masih posisi yang masuk itu baru 14 gitu ya. Kemudian naik 15 dan sekarang sudah 16 orang yang meninggal. Jadi ini terus dilakukan identifikasi di lapangan gitu ya. Dan mereka ini ada 16 yang sudah teridentifikasi jenazah. Masing-masing tersebar di beberapa rumah sakit. Misalnya di Kramat Jati, Jakarta gitu ya. Itu ada 10 orang, lalu kemudian RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi, itu ada 3 jenazah, lalu kemudian ada di RSUD Bekasi yang awalnya cuma 3 sekarang bertambah 1 gitu ya. Jadi sudah 4, lalu kemudian Mitra Bekasi ada 1 jenazah, lalu kemudian Bella Bekasi 1 jenazah. Identifikasi dari petugas medis itu kemudian kita dapat beberapa identitas yang sudah bisa teridentifikasi. Misalnya di Kramat Jati yang 10 orang itu adalah satu misalnya Tuti Ani Tasari gitu ya. Ini semua ini masih usia produktif gitu ya. Jadi umurnya 31 tahun gitu. Kemudian Harum Anjasari 27 tahun. Kemudian Nur Alimantum Citra Lestari itu 19 tahun. Kemudian Parida Utami 52 tahun. Kemudian Pika Ania Pratiwi itu 23 tahun. Kemudian ada Ida Nur Aida, ini jenazah yang teridentifikasi gitu ya. Ida Nur Aida 48 tahun. Lalu kemudian Gita Septia Wardani umur 20 tahun. Kemudian Fatmawati Rahmayani 29 tahun. Kemudian Arinjani Novita Sari 25 tahun. Kemudian Nur Ainia Eka Rahmadina itu 32 tahun. Ini 10 orang ada di rumah sakit yang teridentifikasi di rumah sakit Kramat Jati. Kemudian di RSUD Bekasi itu ada Nur Yayati 41 tahun, kemudian Nur Laila 39 tahun, kemudian ada Ega Retno Krisdayanti 35 tahun, kemudian yang berikutnya 4 orang ini, yang keempat adalah atau nomor 14 itu MC 25 tahun gitu ya. Kemudian di rumah sakit Mitra Bekasi ada ini yang ke-15 gitu ya, Adelia Rifani. Saya ulangi, yang di rumah sakit Mitra Bekasi itu atas nama Adelia Rifani. Kemudian di rumah sakit Bella Bekasi juga teridentifikasi ada 1 jenazah, yaitu adalah Dristuti Kustirahayu gitu ya. Ini yang jenazah yang sudah teridentifikasi, ada 16 korban gitu ya di sana. Dan tentu kita semua berduka karena mereka ini sesungguhnya adalah para pejuang gitu ya. Jadi pejuang bagi dirinya dan tentu pejuang bagi keluarganya. Mayoritas pengguna ini memang adalah perempuan gitu ya, karena peristiwanya itu yang terjadi di Senin malam
kecelakaan itu berada pada gerbong terakhir. Jadi kita tahu semua yang para pengguna kereta api itu ya, anak angker gitu ya, anak kereta. Saya pun juga adalah pengguna kereta setiap hari gitu ya. Kereta terakhir pertama, terdepan dan terakhir itu diperkhususkan adalah untuk pengguna bagi kaum perempuan gitu ya. Dan karena kecelakaannya itu adalah dia ditabrak itu adalah gerbong terakhir, maka tentu mayoritas korbannya adalah perempuan gitu. Ini yang apa yang terjadi di peristiwa Senin malam itu, dan sampai sekarang masih terus dilakukan upaya identifikasi para korban, dan sebagian masih ada lebih 20 luka-luka gitu yang masih dirawat di rumah sakit gitu. Ini yang tentu kita berduka semua karena sedih gitu ya. Saya sendiri terbawa ke situ karena terharu karena rasa sedih itu. Anda bisa membayangkan mereka-mereka para pengguna kereta itu kalau di hari kerja, mulai dari jam 4 subuh mereka sudah mulai berebutan bergegas naik di kereta mengejar waktu gitu ya. Dan tidak mengenal laki-laki, perempuan, anak, orang tua semua. Itu kemudian berebutan rela berdempet-dempetan gitu ya. Bahkan kadang tidak bisa lagi berpegang, hanya bisa berdiri saling ini gitu. Mereka semua ini motivasinya sebenarnya sederhana. Mereka adalah ingin mencari nafkah yang halal. Tentu tujuannya adalah supaya hidup mereka itu mencari nafkah, ingin bahagia, hidup sejahtera, dan pastinya ada halal. Karena kalau ingin sebenarnya sekedar untuk cari hidup saja, bisa saja melakukan kejahatan. Apalagi di zaman sekarang ini tinggal di rumah lalu kemudian menggunakan teknologi untuk bisa menipu orang lain. Tapi sekali lagi mereka ini adalah orang-orang yang termotivasi sebagai pejuang pencari nafkah, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kos-kosannya, meninggalkan kontrakannya gitu ya. Lalu kemudian rela pimpinan berdesakan untuk kemudian mencari nafkah demi mereka hidup. Lalu kemudian hidupnya itu adalah berkah karena makanannya halal. Tapi Senin malam itu adalah terakhir bagi mereka. Petaka itu datang dan akhirnya kemudian terjadi kecelakaan, dan sekarang ini adalah 16 orang yang sudah teridentifikasi sebagai jenazah gitu ya. Dan ada setidaknya tadi di beberapa rumah sakit yang sudah kita bacakan dari tadi. Teman-teman sekalian, kita kembali ke soal pernyataan Bu Menteri gitu ya. Sekali lagi saya menyebut bahwa saya pun bercampur aduk gitu. Apa sih sebenarnya keinginan dari Bu Menteri ini? Saya paham betul bahwa tujuan dari Bu Arifah gitu ya, Fauzi sebagai Menteri P3A, pemberdayaan perlindungan perempuan gitu ya, dan anak, itu tentu punya niat yang baik untuk kemudian melindungi kita semua. Dan semua memang harus dilindungi, bukan hanya kaum laki-laki tapi juga semua, sekali lagi tanpa memandang gender gitu ya. Dan hanya saja kemudian logika yang dibangun itu sangat terlalu sederhana dan bahkan menurut saya tidak mendasar gitu. Jadi sekelas menteri kemudian seolah-olah ini memandang persoalan ini hal yang biasa saja, dan kemudian kita solusinya seolah-olah seperti mau diajak untuk bermain pasal saja. Jadi cukup dipindahkan dari tempat A kemudian ke tempat B atau kemudian ke tempat C, meskipun kemudian wadahnya tetap goyang saja, tidak ada jaminan keselamatan. Padahal sesungguhnya adalah yang harus dilihat posisi secara substansial apa sih yang terjadi dalam peristiwa kecelakaan sekarang ini. Teman-teman sekalian, persoalan kecelakaan transportasi itu kan sebenarnya harus dipahami tidak berada pada soal posisi duduk. Mau di depan, mau di tengah, mau di belakang. Begitupun sebaliknya, bukan karena perempuan, bukan karena laki-laki, atau dan lain-lain sebagainya. Tapi yang harus dilihat adalah pada posisinya kecelakaan itu dia akan terjadi, memang ada faktor X yang kemudian disebut takdir, tapi ada hal lain yang seharusnya adalah bisa kita antisipasi bersama, meminimais, mengantisipasi kecelakaan itu. Dan itu yang seharusnya untuk kemudian kita cari solusi secara bersama. Karena logika hanya menggeser tempat duduk itu kemudian melihat pada posisi seolah-olah tadi yang saya sebut seolah-olah hanya main pasal, dan lalu kedua pada pendapat lain bisa menjadi bias, dan bahkan sesungguhnya bisa menjadi bias gender. Seolah-olah menempatkan pada posisi perempuan, lagi-lagi kembali kepada persoalan adalah dia pada posisi yang under gitu ya, yang posisi kedua, di atas itu adalah semua laki-laki. Dan atau sebaliknya, seolah-olah ada logika yang menempatkan bahwa laki-laki itu adalah sebuah makhluk yang kuat, punya cadangan nyawa. Dia adalah superhero yang punya kekebalan, kalau terjadi benturan dia bisa hadapi semua.
Itu saya kira adalah logika yang sangat keliru. Padahal sekali lagi mau laki-laki mau perempuan tidak boleh ada yang kecelakaan. Semua harus dijamin keselamatannya. Dan disitulah prinsipnya sesungguhnya adalah pelayanan transportasi kita. Karena laki-laki pun sesungguhnya kalau terjadi apa-apa, bukankah laki-laki itu adalah ayah dari anak-anaknya, bukanlah dia paman dari ponakannya, atau dia suami dari istrinya. Jadi sekali lagi kecelakaan tidak boleh dipandang sebagai gender gitu ya. Ini adalah posisi yang sesungguhnya ditempatkan bahwa dia makhluk yang harus dijamin keselamatannya gitu. Baik teman-teman sekalian, saya ingin mengajak kita untuk mengulas sedikit sebenarnya betapa jadi kita pernah memberi sebenarnya ekspektasi yang begitu sangat besar bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu harus ada. Dan setiap kali terjadi pengumuman kabinet, ada beberapa posisi yang sangat disorot oleh publik. Misalnya Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri. Ini adalah dari sisi birokrasi, memang untuk berbicara tentang birokrasi, reformasi birokrasi. Ada hal yang penghususan sebenarnya yang paling disorot publik juga itu adalah berkaitan soal jabatan, siapa yang menduduki jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan. Ini yang dan anak gitu ya. Ini adalah karena ini adalah persoalan yang sangat krusial dan perlu dipahami bahwa Indonesia kan sebenarnya meratifikasi konvensi internasional itu adalah ada sebuah konvensi internasional penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dan Indonesia meratifikasi itu menjadi Undang-Undang nomor 7 tahun 1984. Inilah kemudian menjadi dasar pentingnya ada namanya dalam satu kabinet, yaitu adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Yang tentu tujuannya adalah memastikan bahwa dalam birokrasi, dalam pemerintahan itu ada satu mainstream yang memastikan bahwa perempuan punya hak yang sama dan rasa aman di ruang publik. Misi mereka ini berada di sana. Jadi kementerian ini sangat signifikan misinya sebenarnya. Jangan dilihat dalam posisi yang kemudian karena kementeriannya kecil dan macam-macam, tapi misinya sangat ini. Nah, teman-teman sekalian, karena misinya sangat besar itulah kemudian sesungguhnya dalam konteks kecelakaan ini tentu sejatinya harusnya Kementerian Perempuan tidak kemudian melihat sangat simpel persoalan yang sangat pragmatis seolah-olah hanya menggeser ibarat yang saya sebutkan tadi pasal itu. Tapi kemudian dia harus melihat pada posisi yang jauh lebih bagaimana kemudian dalam perspektif dia untuk menganalisa soal pelayanan yang terjadi, yang dialami dalam pelayanan publik sekarang ini. Jadi harusnya kemudian ini entry point untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kemudian bagaimana perempuan itu betul-betul bisa menjalankan aktivitas di luar dengan sesuai mimpinya gitu ya. Lalu kemudian mendapatkan rasa aman dan nyaman di luar. Sesuai dengan undang-undang yang saya sebutkan tadi. Sekali lagi, Indonesia sudah meratifikasi konvensi internasional. Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Artinya sesungguhnya adalah Indonesia mengakui bahwa kaum perempuan harusnya diberikan jaminan untuk bebas mengejar mimpinya di luar, menjalankan aktivitas. Tentu negara harus menjamin rasa aman, rasa nyaman, terutama pada saat menikmati, termasuk ini adalah layanan publik transportasi sekarang ini. Tidak boleh ada kemudian mereka dibiarkan dalam rasa was-was dan lain-lain. Dan kemudian dengan sekiranya hanya kemudian digeser dengan gerbong tadi itu. Ini yang agak-agak ini gitu ya, agak kemudian sehingga harus lebih fundamental sebenarnya adalah gagasan kita, jaminan itu karena keresahan perempuan itu kan sebenarnya kalau yang sekarang ini kan kita analisis adalah soal kecelakaan kereta itu. Tapi sesungguhnya kalau kita melihat dalam soal pelayanan transportasi bukan kecelakaan fisik saja. Sekali lagi adalah perempuan punya hak untuk mengejar mimpinya di luar, melakukan aktivitas di luar seperti dengan kaum yang lainnya. Dengan satu prinsip dia harus mendapatkan jaminan keamanan, jaminan untuk merasa aman dan nyaman. Dimanapun itu, termasuk tadi adalah di soal kereta. Ketika mereka melakukan perjalanan ke kantor atau pulang dan sebaliknya gitu ya. Ini semua yang harus kita lihat pada posisinya. Oleh karenanya kemudian yang harusnya didorong bahwa Menteri Pemberdayaan Perempuan, Bu Menteri gitu ya, harusnya yang didorong itu adalah bukan pergeseran tempat saja, tapi mungkin yang harus didorong adalah bagaimana mengevaluasi lebih jauh. Misalnya,
apakah Bu Menteri terpikirkan dalam logika yang ada selama ini, atau jangan-jangan Bu Menteri tidak pernah naik kereta gitu ya, apakah pernah terpikirkan bahwa yang sekarang ini mendesak sesungguhnya adalah perlu audit menyeluruh. Dari hasil audit itulah memastikan bahwa seluruh pengguna transportasi, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu akan mendapatkan perlindungan rasa aman dan nyaman, termasuk anak-anak. Sekarang ini memang selalu ada pengumuman di kereta itu kemudian mendahulukan, ada kursi prioritas kepada lansia, kepada ibu hamil, kepada anak-anak atau orang tua yang membawa anak, atau kepada disabilitas. Ada pengumuman itu, dan itu sayang sekali fasilitasnya terbatas. Lalu kemudian akhirnya apa yang terjadi? Ya, terpaksa lagi-lagi para pemburu pengejar nafkah ini, pejuang-pejuang nafkah ini terpaksa harus kemudian naik berdempetan dan kemudian harus menerima kenyataan itu. Tapi kan sesungguhnya adalah negara tidak boleh kemudian membiarkan terus ini. Sehingga bagi saya adalah seharusnya yang muncul adalah gagasan itu. Yang kedua adalah, apakah kemudian tidak ada kepikiran dalam agenda, dalam hasil pengamatan di lapangan oleh Bu Menteri untuk kemudian mendorong standarisasi keamanan. Misalnya, bagaimana sih memastikan semua bahwa kalau itu di semua gerbong itu harus ada jaminan keamanan. Mau di situ laki-laki maupun itu ada perempuan. Jaminannya di situ adalah ada standar keamanan. Jadi bukan memindahkan tapi kemudian menyatakan bahwa standarisasi fasilitas yang ada di dalam gerbong itu. Yang kedua adalah misalnya, kenapa kemudian harus berdempet-dempetan, harus sudah ada ruang khusus perempuan di gerbong terakhir dan di gerbong depan gitu ya, harus berdempet-dempetan semua. Karena itu tadi selalu ada pengumuman untuk menghindari terjadi pelecehan, untuk pencegahan kekerasan dan macam-macam. Tapi sekali lagi, karena situasi yang sangat berdempetan, maka banyak perempuan memaksa untuk kemudian akhirnya tetap meskipun di tempat di gerbong lain di laki-laki juga itu kemudian harganya sangat tinggi diberikan tempat. Bukankah kemudian ini perlu dikaji? Sekali lagi, yang harus dilakukan adalah jaminan keamanan, jaminan rasa aman bagi semua kaum, termasuk adalah kaum perempuan. Oleh karenanya, teman-teman sekalian, persoalan sekali lagi, persoalan yang terjadi sekarang ini adalah bukan soal menggeser tempat duduk. Karena kalau menggeser tempat duduk itu tadi, seolah-olah laki-laki itu adalah punya nyawa cadangan yang kemudian bisa disimpan, lalu kemudian kalau terjadi apa-apa bisa menghadapi benturan yang lebih besar. Atau sebaliknya seolah-olah menempatkan perempuan itu jangan-jangan kemudian dinyatakan kembali menjadi subordinat atau bahkan di bawahnya. Karena dianggap selalu kaum lemah. Padahal bukankah sesungguhnya adalah kita sudah meratifikasi undang-undang, dan yang menjadi penting jangan sampai logika itu kemudian terbalik karena peristiwa ini lalu kemudian menjustifikasi karena gerbongnya belum mencukupi lalu kemudian perempuan dihimbau untuk tinggal di rumah. Itu adalah artinya kita kembali ke zaman yang dulu. Padahal sekali lagi kita sudah meratifikasi dan sekarang ini kampanyenya adalah kesetaraan perempuan. Kesetaraan bukan berarti bahwa dia harus menjadi laki-laki, tapi sekali lagi kesetaraan yang dimaksud adalah perlindungan atas kenyamanan itu. Itu teman-teman sekalian yang respon kita terhadap pernyataan Bu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan terhadap anak gitu ya. Tapi tentu mungkin saja niatnya baik supaya kemudian semua selamat, perempuan-perempuan selamat itu, tapi saya kira adalah logika itu belum menyelesaikan masalah untuk keberlanjutan. Mungkin logikanya adalah sesaat pada saat itu karena simpelnya melihat bahwa 16 korban sekarang ini adalah semua perempuan. Padahal sesungguhnya tidak ada ingin laki-laki korban, juga tidak ada ingin perempuan korban. Perempuan korban tentu apalagi kalau sudah berkeluarga maka ketahuilah menjadi beban bagi suaminya untuk kemudian mengurus anak-anaknya. Begitupun sebaliknya karena ini adalah satu entitas dalam satu keluarga. Jadi sekali lagi himbauan kita kepada Bu Menteri adalah sekiranya untuk kemudian mendorong bagaimana kemudian lakukan audit secara menyeluruh. Atau kemudian jangan-jangan mendorong untuk penambahan gerbong dan macam-macam yang kemudian khusus ditambah karena betul sudah ada 2 gerbong khusus bagi perempuan gitu ya. Dan itu ditempatkan di belakang dan belum mencukupi.
jangan-jangan justru bisa menerobos gerbang atau justru menambah kereta. Karena seperti ada di, saya agak lupa tempatnya gitu ya. Ada bahkan khusus kereta khusus untuk para pedagang dan macam-macam. Walau sekali lagi kita tentu semua punya banyak ide, punya gagasan. Tujuan kita adalah bagaimana supaya kejadian cukup yang terjadi di tanggal 27 hari Senin malam itu. Jangan lagi ada kejadian terulang lagi. Kita semua berduka dan duka itu tentu kita tangisi, tapi tangisan hari ini tidak menyelesaikan masalah kalau kita hanya mendiamkan. Presiden sudah menjanjikan untuk perbaikan lintasan. Tapi tentu itu adalah salah satu saja. Ada banyak persoalan yang harus dijawab, terutama kalau kita bicara tadi berkaitan dengan soal ratifikasi konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, jaminan keamanan dan jaminan rasa aman bagi perempuan ketika mereka keluar menjalankan aktivitasnya. Perempuan tidak boleh dipaksa tinggal di rumah, tapi kemudian perempuan harus dijamin untuk bebas mengejar mimpinya dan negara bertanggung jawab untuk menjamin keselamatan dan kemenangannya. Terima kasih atas atensi kita semua. Kita berduka, tapi sekali lagi kita sama-sama memikirkan jalan keluarnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.